hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya, salam teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya. Gimana kabarnya? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik dan diberkati di dalam segala hal, yaitu jasmani, rohani maupun materinya. Amin. Teman-teman, saya lagi ada di mana ini ya? Cuacanya lagi panas, begitu kan? Saya adalah di pinggiran sungai. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau bercerita sedikit ya kan. Kalau kita perhatikan di internet, banyak sekali channel, baik itu di YouTube, di Instagram, ataupun di TikTok maupun di Facebook. Itu banyak sekali para hamba-hamba Tuhan itu berbagi pengetahuan, mengartikan arti yang ini, mengartikan arti yang itu, begitu. Dan kalau menurut saya itu sih sebenarnya nggak salah, karena kalau kita mendengar mereka yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti. Dan itu sebenarnya sudah sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Daniel 12 ayat 4, di mana di situ dikatakan bahwa pada akhir zaman pengetahuan akan bertambah. Nah, itu sangat bagus teman-teman. Nah, tapi yang menjadi masalahnya begini kan, kalau kita terlalu banyak sekali pengetahuan, itu akan membuat kita jadi sombong. Setuju nggak kira-kira? Nah, kalau setuju boleh dong di komen di bawah, atau tidak boleh juga komen di bawah. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, di kitab Matius 25 ayat 14 sampai ke 30, di situ berbicara tentang talenta. Nah, di situ diceritakan ada seorang tuan mau bepergian jauh dan lama akan kembali. Di situ sebelum dia pergi, dia memanggil hamba-hambanya. Seseorang yang satu diberi 5 talenta, yang satu diberi 3 talenta, dan yang lain diberi 1 talenta. Di sini dijelaskan bukan berarti yang 5 talenta itu lebih baik daripada yang 1 talenta, ataupun yang 3 talenta lebih buruk daripada yang 5 talenta. Tidak seperti itu, tapi tergantung respon kita. Nah, kalau kita mau mengerjakan apa yang Tuhan kasih kepada kita, Tuhan juga akan memberikan upah. Begitu teman-teman. Nah, kembali kepada cerita tadi. Suatu hari tuan ini pulang setelah bepergian lama, dan dia memanggil hamba-hambanya tadi. Yang 5 talenta mengerjakan tugasnya dengan baik, yang 3 juga mengerjakan tugasnya yang baik. Tapi anehnya, yang satu justru tidak mengerjakan, dan yang satu ini itu dicampakkan. Itu ada tertulis di mana itu? Di Matius 25 ayat yang ke-30. Nah, apa ilustrasinya dalam kehidupan kita teman-teman? Tuhan sudah pergi menebus kita, dan dia pergi menyiapkan tempat bagi kita. Karena di kitab Yohanes dia berkata, aku pergi ke rumah Bapakku, karena di sana banyak tempat tinggal, dan aku akan menyiapkan tempat untukmu, supaya nanti ketika tempat itu selesai, aku akan menjemputmu, supaya di mana aku berada, di situ pun engkau akan berada. Nah, ketika nanti Tuhan datang, teman-teman, kalau kita terlalu banyak belajar pengetahuan dan terlena dengan pengetahuan, dan tidak melaksanakan apa yang Tuhan tempatkan atau apa yang Tuhan tugaskan kepada kita, apalah pertanggungjawaban kita nanti? Jangan nanti Tuhan berkata kepada kita teman-teman seperti yang tertulis di Matius 25 ayat 30, campakkan hamba yang jahat ini ke perapian yang menyala-nyala, di sana ada ratap tangis dan kertak gigi. Saya berharap tidak ada seorang pun dari kita yang
mendapat perkataan itu dari Tuhan, teman-teman. Nah, sebelumnya itu teman-teman, mari kenali dulu apa panggilan kita. Selesaikan. Bagi teman-teman yang belum tahu, minta pendeta Anda, minta gembala Anda untuk mengajari Anda, untuk tahu apa sebenarnya karunia yang Tuhan tempatkan kepada Anda, yang Tuhan berikan kepada Anda, dan apa tugas yang Tuhan berikan kepada Anda. Karena saya pernah baca teman-teman dalam bukunya Rick Warren, yaitu dia judul bukunya itu kalau nggak salah The Purpose of Life, ya, tujuan hidup. Tuhan menempatkan saya di Indonesia itu bukan secara kebetulan. Tuhan menempatkan kita di orang tua kita yang sekarang itu bukan kebetulan. Tuhan membuat rambut kita lurus, keriting, kulit kita hitam, itu bukan kebetulan. Itu Tuhan sudah rancangkan. Begitu teman-teman. Jadi kenali panggilan Anda. Dan salah satu, kalau saran saya teman-teman, ini dari saya ya, untuk mengenali panggilan apa, coba deh cek diri kita. Teman-teman itu senangnya melakukan apa? Dan ketika teman-teman itu senang melakukan sesuatu dan itu ada berkatnya, mungkin itu panggilan teman-teman. Contohnya teman-teman, saya ketika berhadapan dengan orang gila, saya stres, begitu. Tapi saya lihat ada orang ketika berhadapan dengan orang gila, dia malah senang. Dia bisa memandikan orang gila itu, memotong kukunya. Berarti itu panggilannya teman-teman. Ada juga orang senang di dunia pelacuran, begitu. Bukan masuk ke dunia pelacuran ikut dosa, tidak. Dia senang menjangkau. Berarti itu panggilannya. Nah, teman-teman apa? Coba cek diri kita. Apa panggilan dan karunia apa yang Tuhan tempatkan dalam diri kita masing-masing. Selesaikan. Sehingga suatu saat nanti ketika Tuhan datang, atau kita sudah meninggalkan bumi ini, dan di tahta pengadilan nanti Tuhan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu, ini bagianmu. Apakah saudara tidak rindu perkataan seperti itu? Atau justru sebaliknya, campakkan hamba yang tidak berguna ini ke perapian yang menyala-nyala. Saya harap tidak akan terjadi dalam hidup kita teman-teman. Oleh sebab itu teman-teman, saran saya dan doa saya, semua yang mendengar perkataan saya ini tidak ada yang mendapat perkataan Tuhan seperti yang tertulis di Matius 25 ayat 30 teman-teman. Saya mengasihi saudara. Mari kita selesaikan tugas kita, karena di hari-hari ini teman-teman, hari-hari yang begitu jahat. Tetap berpegang teguh, tetap pegang pada keyakinan kita. Jangan lepaskan Yesus dari dalam hidup kita. Jangan terombang-ambing dengan rupa-rupa berbagai pengajaran. Alami Tuhan, berpegang dan melekat pada Tuhan supaya kita tetap teguh. Sampai Dia datang menjemput di awan-awan, kita pun akan terangkat teman-teman. Nah, sekian dari saya, karena saya saat ini berada di mana ini ya kan. Kalau teman-teman lihat itu, cuacanya pun lagi panas, begitu. Sekian dulu dari saya teman-teman, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberkati kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati.